Halo teman-teman, kalau kamu ingin menerbitkan buku dengan biaya 0 rupiah dan masuk ke Gramedia, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, sebelum masuk ke gimana sih caranya kita menerbitkan buku dengan biaya 0 rupiah dan masuk ke Gramedia, di sini aku mau ngejelasin dulu nih penerbit-penerbit yang biasanya bukunya ada di Gramedia. Nah, biasanya penerbit-penerbit ini merupakan penerbit-penerbit besar atau biasa juga disebut dengan penerbit mayor. Nah, penerbit-penerbit mayor itu seperti anak-anak dari Gramedia Group ya. Jadi ada kayak penerbit Gramedia Pustaka Utama, Elex Media Komputindo, terus ada juga kalau misalnya dari Mizan itu ada Bentang dan Republika. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mau menerbitkan buku dan masuk ke Gramedia, bisa tuh nerbitin buku dari salah satu penerbit tersebut. Atau kalau enggak, teman-teman bisa cari tahu buku-buku yang ada di Gramedia. Kira-kira apa aja sih yang biasanya mereka terbitkan? Penerbit-penerbit mana maksudnya yang nerbitin buku itu? Nah, cerita sedikit dulu waktu aku belum nerbitin buku ya. Sampai sekarang sebenarnya hal ini masih aku lakuin. Aku cari-cari tuh penerbit-penerbit yang misalnya aku baca buku, lalu aku cek nih, ini penerbitnya penerbit mana ya, terus alamatnya mana, dan apakah bisa dihubungi untuk kita kirim naskah gitu. Nah, hal-hal itu dulu sering aku lakuin ya waktu SMA. Waktu SMA kalau misalnya ke Gramedia, kalau baca buku gitu, pasti cek nih ini penerbitnya mana, alamatnya mana, dan biasanya aku catat di buku catatan. Nah, oke, itu tadi ya penerbit yang biasanya menerbitkan buku dan buku-bukunya ada di Gramedia. Jadi teman-teman cek-cek dulu penerbit mana saja yang biasanya buku-bukunya ada di Gramedia. Biasanya kalau penerbit yang bukunya ada di Gramedia itu kebanyakan kita bisa menerbitkan buku dengan biaya 0 rupiah. Nah, setelah itu gimana sih caranya ya kita untuk menerbitkan buku nih dengan biaya 0 rupiah setelah kita tahu penerbit mana saja yang bisa menerbitkannya. Nah, yang pertama dan yang paling utama ya, itu adalah punya naskahnya terlebih dahulu. Jadi gimana kita mau menerbitkan buku kalau kita nggak punya naskah gitu ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mempunyai naskah, udah rapi, udah selesai, dan udah kita lakukan self-editing terlebih dahulu, kita bisa kirim naskahnya ke penerbit-penerbit yang kita tadi catat. Atau misalnya sekarang teman-teman bisa kirimkan ke dps.gramedia.com atau kirim naskah.mizan.com gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini mau kirim ke dps.gramedia.com itu tinggal login aja. Kalau misalnya belum punya akunnya, tinggal daftar registrasi gitu. Nah, setelah itu tinggal kalau misalnya udah ada akunnya tinggal login lalu kirim naskahnya, terus unggah naskahnya di situ, pilih penerbitnya. Nah, di sini enaknya kalau di Gramedia teman-teman bisa nih, misal punya satu naskah. Nah, teman-teman bisa ada beberapa pilihan penerbit. Jadi kira-kira naskah aku lebih cocok di penerbit mana sih? Misalnya aku nih kirim satu naskah, lalu ada pilihan penerbit satu. Nah, aku kirimin di situ pilihannya, tulisin di situ, dipilih. Misal Alex Media Komputindo. Nah, nanti pilihan kedua Gramedia Pustaka Utama. Nah, pilihan ketiga BIP. Bisa kayak gitu. Nah, setelah kita pilih, itu kita bisa mengunggah naskah kita, kemudian nanti kita isi profil penulis kita, sama segmen pembaca naskah kita itu nanti kira-kira segmennya siapa gitu. Di situ kita juga bisa tuliskan selling point dari naskah kita. Nah, setelah itu kita bisa unggah dan kalau misalnya udah selesai nih, udah terkirim, kita tinggal tunggu apakah naskah kita akan diterima atau ditolak. Nah, kalau di dps.gramedia ini, kalau misalnya naskah kita ditolak oleh penerbit pilihan pertama, itu udah otomatis akan diserahkan ke penerbit pilihan yang kedua gitu.
dan seterusnya. Dan biasanya pemberitahuan itu akan diberitahukan lewat email. Bisa juga kita ngecek di DPS, di akunnya kita, prosesnya udah sampai mana, apakah masih ditinjau atau sudah diterima atau justru ditolak gitu. Nah, kalau misalnya sudah diterima, maka akan ada pemberitahuan lewat email. Nah, kalau aku dulu itu sekitar tahun 2018 dan tahun 2019 aku kirim naskah ke Kuanta. Kuanta itu bagian dari Alex Media Komputindo. Nah, aku waktu itu kirim lewat email. Jadi untuk pemberitahuan diterimanya itu juga lewat email. Nah, pemberitahuan diterimanya waktu itu kayak gini. Nah, oke. Eh, Waktu itu setelah aku diterima naskahnya, itu aku langsung dikasih tahu sama editornya bahwa nanti ini akan melalui proses editing gitu. Nah, setelah proses editing itu akan lanjut ke proses layout dan desain cover. Setelah desain covernya jadi, biasanya kita akan dikasih dua pilihan nih, dua pilihan cover yang nantinya kita bisa share ke media sosial kita. Terus kita bikin polling mana nih kira-kira cover yang cocok untuk naskah untuk buku kita gitu. Nah, setelah itu kita infokan lagi ke editornya cover mana yang akan dibikin gitu. Nah, kalau misalnya nih covernya udah jadi, nanti biasanya tinggal proses penandatanganan kontrak atau surat perjanjian. Nah, di surat perjanjian itu tinggal teman-teman baca gitu, baca dengan teliti surat perjanjiannya. Nanti kalau misalnya udah ditandatangan, udah deh buku kita terbit. Dan biasanya dulu aku dapet 6 eksemplar gratis bukunya dikirim ke alamat kita, alamat rumah kita. Nah, itu tadi kalau misalnya mulus ya. Nah, jadi kalau misalnya mulus prosesnya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada revisi gimana, Kak? Nah, waktu itu pernah naskah buku aku yang judulnya 33 Isyarat Hati. Jadi aku kirimin terus itu kurang lebih dapet info diterima itu kurang lebih 1 bulan lebih. 1 bulan lebih dapat info diterima. Terus dari editornya bilang kayaknya ini jumlah halamannya masih kurang deh, jadi mohon ditambahin ya jumlah halamannya. Jadi waktu itu aku nambahin jumlah halamannya. Nah, itu kalau misalnya diterima dengan revisi, tapi ada juga ditolak dengan revisi. Nah, waktu itu aku juga pernah ditolak dengan revisi. Ditolak sebenarnya bukan ditolak dengan revisi ya, lebih cocoknya ditolak dan kita dikasih feedback gitu. Waktu itu naskah pertama yang aku tulis dan naskah yang selesai itu bentuknya novel. Jadi waktu itu aku kirim novel, terus udah sampai 3 bulan lebih tuh belum dapat jawaban. Jadi aku minta uh, konfirmasi gitu, tanya lagi ke editornya gimana kabar naskah aku, apakah diterima atau ditolak. Nah, kurang lebih seminggu kemudian aku dapat jawabannya kalau ternyata naskahnya aku ditolak. Tapi ketika ditolak itu aku dapat feedbacknya dan masukan-masukan dari editornya. Karena pada waktu itu naskah aku menceritakan tentang dakwah zaman dahulu, jadi di situ editornya bilang kalau penerbit kami kurang sesuai sama jenis naskah yang kayak gini. Tapi beda lagi kalau misalnya dakwahnya itu masa sekarang gitu loh, dengan cara misalnya dakwah di media sosial, lewat media sosial kayak gitu, mungkin akan lebih menarik lagi. Jadi dari masukan itu aku dikasih saran kalau misalnya mau diperbaiki dan dikirimkan lagi boleh banget kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nih naskahnya diterima itu udah alhamdulillah udah tinggal mengikuti saja yang ada aturan-aturan yang ada di penerbit itu. Nah, kalau misalnya setuju, teman-teman oke dengan segala perjanjiannya, maka buku teman-teman bisa berjejer ya di rak Gramedia gitu. Tapi kalau misalnya diterima dengan revisi, tinggal revisi aja. Kalau misalnya ditolak, jangan menyerah karena bisa nyoba di penerbit lain atau bisa juga diperbaiki naskahnya. Nah gitu. Nah, oke, gimana sih tadi kan gimana caranya ya untuk menerbitkan nih? Lalu gimana caranya kita mendapatkan royaltinya? Jadi di surat perjanjian itu biasanya ada
persenan ya, berapa persen yang akan kita peroleh gitu dari penjualan bukunya. Nah, kalau aku biasanya itu mendapat royalti itu biasanya dibagikan tiap bulan Februari dan Agustus kalau di Alex Media. Nanti kita akan dapat rinciannya, terus dapat biasanya sekalian dengan pajak dan lain sebagainya, itu pokoknya ada. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang udah punya naskah, udah selesai, tinggal diterawang-terawang nih kira-kira penerbit mana yang cocok dengan naskahnya teman-teman. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ke Gramedia bisa sering-sering cek-cek penerbit-penerbit mana sih yang bisa menerbitkan buku dengan biaya 0 rupiah. Biasanya kalau di Gramedia itu biasanya memang terbit tanpa biaya atau biayanya 0 rupiah. Jadi buat teman-teman yang udah punya naskah, silahkan kalau mau kirimkan ke Gramedia atau mau ke Mizan tadi yang saya sebutkan, bisa juga ke penerbit lain karena banyak sekali penerbit saat ini. Ada Transmedia, ada Klik Media. Nah, teman-teman bisa pilih mana penerbit yang cocok dengan naskah teman-teman. Oke, sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa juga DM ke IG aku @ratnadashita. Nah, bagi teman-teman yang punya karya di aplikasi-aplikasi nulis online kayak Cabaca, KBM App, atau Wattpad, atau yang lainnya, kalau mau share tulisannya bisa share di kolom komentar, nanti kita bisa baca, terus nanti kita saling kasih komentar ya. Begitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan teruslah berkarya.